Ya, selamat pagi kelas 7I. Hari ini kita akan bahas jawaban dari pekerjaan rumah kamu ya. Saya tahu pekerjaan rumah yang sekarang itu cukup sulit untuk kamu ya. Apa? Butuh berpikir agak keras ya. Ya, saya suka sih memang kalau menyuruh menyuruh kamu berpikir ya, karena itu sehat bagi otak kamu. Moga-moga makin pintar ya. Ada yang protes? Enggak ya? Ya. Oke, saya share screen sekarang. Instruction. Baik. Jadi saya ngasih PR ke kamu ya. Ada 3 gambar. Oh ya, kalau ternyata dari saya putus gambarnya, tolong kasih tahu ya. Baik, ini soal pertama. Kamu harus membuat 6 lingkaran ya, seperti ini ya. Lalu soal kedua, kamu harus bikin gambarnya berbentuk sate. Kalau saya sebut ini sate. Ya. Lalu yang ketiga, harus bikin segitiga, tapi ujungnya ditutup sama lingkaran ya. Jadi harus berpikir keras di sini. Kita akan mulai bahas dari nomor 1 dulu, yaitu membuat lingkaran. Sambil mencoba, sambil saya terangkan, kamu boleh juga coba-coba sendiri pakai PaxCode VR. Ya, kita mulai ya. Nah, masih kosong ya. Playground-nya di Art Canvas ya. Ya. Oke, saya hide dulu. Oke, kita mulai dengan komen ya. Jadi kalau di komen itu kamu harusnya isi nama, kelas, nomor. Kalau saya di sini akan isi permasalahan dari soal 6 lingkaran ya. Nah, 6 lingkaran. Kalau dari sini kita mulai dengan membuat rumus lingkaran ya. Membuat coding yang lingkaran. Lingkaran ini kalau saya sudah bahas cukup banyak ya, yaitu seperti ini nih. Move robot pen down, lalu mengulang misalnya 18 kali aja ya, biar cepat. Lalu 18 kali ini maju sedikit, belok sedikit. Ya, belok sedikitnya berapa? Nah, ini harus ada perhitungan 18 kali sampai 360 derajat. Maka di sini kita bisa pakai rumus ini. Ya. 360 dibagi 18 kali. Jadi logikanya begitu begitu dia mengulang 18 kali, berarti si robot itu sudah berputar penuh. Ya. Kita coba dulu ya rumus ini ya. Nah, coba dulu ya. Oke. Udah ya, bikin yang kecil. Baik, saya akan coba bikin yang lebih besar. Saya pakai ukuran 40 sekarang ya. Dijalankan lagi. Saya akan mulai bahas dengan permasalahan yang muncul. Nah, kamu lihat sendiri, dengan memakai rumus ini, robot itu bukan bergerak dari titik pusat, ya. Robot itu bergerak dari tepi, ya. Sedangkan di soalnya itu mengharuskan kamu itu membuat gambar dengan titik pusat, ya. Nah, berarti kita harus merubah rumusnya, harus dirubah. Nah, kita lebih baik menggeser dulu si robotnya. Sekali lagi, robotnya kita geser dulu ke tepi lingkaran yang pengen dibuat, baru bikin lingkaran. Nah, di sini berarti kita harus tambah satu rumus dulu. Ya, nah, katakanlah misalnya 200. Lalu sesudah, jadi robotnya maju 200, lalu berbelok 90 derajat, seperti ini. Ya, kebayang? Kalau nggak kebayang, ini saya jalankan dulu. Tapi sebelum dijalankan, kalau dari titik pusat
bergeser 200 mili, maka angka 40 ini tidak berlaku. Kenapa? Kita kan nggak harus menghitung berapa keliling dari lingkaran yang rusuknya 200. Ya, sekali lagi. Si robot bergeser 200 mili ke atas. Lalu dari situ membuat lingkaran yang titik pusatnya itu ada di 200 mili dari pusat. Nah, berarti ini jadi rusuk kan? Nah, kalau jadi rusuk berarti ini kelilingnya ini harus dihitung dulu. Ya, kelilingnya harus dihitung. Nah, keliling dari lingkaran yang berusuk 200. Nah, ini harus pakai, sekali lagi harus pakai variabel ya. Nah, kita masukkan dulu variabel keliling. Ya. Lalu keliling ini dihitungnya gimana? Keliling itu dihitungnya dari rumus Pi ya, Pi itu 3,14159 bla 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 ya. Saya nggak pakai 22/7 ya, karena 22/7 itu bukan Pi, tapi dia mendekati Pi sebetulnya. Ya, tapi mungkin kalau kamu belajar matematika ya udah pakai 22/7 ya sudah ya. Tapi saya nggak akan pakai itu. 3,14159 dikali diameter atau 2 kali rusuk. Nah, masukin lagi ya. Masukin lagi ke sini. 2 kali rusuk 200 mili. Nah, kelilingnya ketemu. Lalu keliling ini dibagi 18. Ya, karena ada 18 pengulangan. Nah, masukin lagi satu rumus yang ngasih tahu bahwa keliling yang tadi dihitung ngajak pasea deh. Biasa. Komputer itu suka ngajak pasea. Keliling dibagi 18. Nah, balikin lagi. Tuh, baru nurut. Ya. Nah, kita ulang ya. Jalan 200 mili, baru bikin lingkaran. Sampai sini, kamu nangkep nggak apa yang saya ajar? Tolong bicara. Nangkep gitu Pak, atau apa? Nangkep Pak. Nangkep ya. Nah, sekarang kita udah berhasil membuat lingkaran dari titik pusat. Ya, memang ini ada satu kelemahan. Ini kayaknya belum nyampe titik pusat ya, masih bergeser sedikit. Nah, supaya lebih akurat, kita boleh tambahkan ini. Pembagiannya jadi lebih kecil. Nah, supaya ngebut saya akan bikin si robotnya bergerak lebih cepat ya. 100, dalamnya juga 100 ya. Nah, dan kita lihat garisnya itu jangan mulai dari titik pusat kan, tapi pada saat dia mulai membuat lingkaran, maka ini move robot pen down-nya nggak boleh di sini, tapi harus ada di sini ya. Nah. Oke, kita mulai lagi. Ya, benar ya. Dari titik pusat ke sini, cuman ada satu lagi nih, si robotnya belum balik ke titik pusat. Ya, si robotnya belum balik ke titik pusat nih. Di sini harus ditambahkan lagi. Kita lihat apa yang menyebabkan robot ke tepi lingkaran. Dua perintah ini ya, drive sama turn. Nah, kita balas lagi. Kita bikin yang kebalikannya. Turn left dan drive reverse 200 mili ya. Oke, supaya cepat saya pakai 18 ya. Ini supaya jelasinnya cepat.
Atau kamu nanti mau akurat mau pakai angka 100 boleh, tapi jangan sekarang ya, karena bakal lama. 200. Nah, kamu lihat ya, ini bikin lingkaran 200. Bagaimana kalau sekarang saya, ini lagi si move robot pen-nya. Nah, nggak apa-apa, namanya juga bikin salah ya. Jadi jangan lupa pennya diangkat. Nah, sekarang ini 200 sudah jadi ya. Sekarang kita bikin yang kelilingnya 100, rusuknya 100. Nah, kita ganti angkanya di sini. 100, 100, 100. Ya. Start lagi. Nah, jadi kan lingkaran yang kedua. Terus dari sini gimana? Mau bikin yang 300. Nah, kamu lihat angka-angka ini repot ya kalau kita ganti semua, harus ganti 3 biji, misalnya ini 300, 300, repot kan? Pilihnya variabelnya supaya satu kali robah semua keganti. Kita bikin variabel namanya rusuk ya. Nah, kita set rusuknya bisa 300. Dan sekarang kita pakai semua kata-kata variabel ini di dalam perintah-perintah yang memang harus dijalankan. Nah, ya, sekarang kita bikin yang 300. Jadi kan variabel itu enak loh. Jadi kita titip ke angka ke komputer. Komputer 300. Ya, siap. Komputer jalanin. Nah, sekarang 300 sudah beres. Pasang yang 400. Komputer 400. Siap. Jalan aja 400. Semua keganti ya. Ini bisa membuat kamu kerjanya lebih cepat kalau kamu bisa memanfaatkan variabel daripada kamu repot-repot. Nah, sekarang ya. Ini kan programnya kan dijalankan satu-satu, gas sekaligus jadi kan. Dari 100 ke 200 ke 300 ke 400 ya. Misalnya kita reset. Bisa nggak Pak bikin sekaligus jadi 100, 200, 300, 400? Bisa. Berarti kan ini kan tinggal diduplikat kan 6 biji. Tapi kalau diduplikat 6 biji, berarti nanti si programnya itu akan panjang sekali ke bawah gitu ya. Dan itu akan membuat susah dibaca. Lalu gimana caranya supaya supaya lebih gampang dibaca? Nah, saya di sini kenalkan satu cara, yaitu subprogram, atau di sini pakai my block. Jadi kita ngomong ke komputer bikin lingkaran ya. Jadi kayak kita bikin satu shortcut. Kita komputer tolong bikin lingkaran. Nah, bikin lingkaran itu kita ajarin komputer nih. Kita ngajarin komputer bikin lingkaran itu ya, kamu maju, belok, lalu hitung, terus kasih ke bawah. Nah, seperti ini. Kita ngajarin komputer. Ya, kita kasih tahu komputer bikin lingkaran. Nah, jadi kita nanti tinggal kasih perintah seperti ini. Ya, kita pertama bikin lingkaran 100. Habis 100 bikin lingkaran. Terus lagi yang kedua. Sesudah 100 bikin yang 200. Ya, komputer bikin lingkaran. Ya, siap. Gitu. Sesudah 200 bikin lagi. Itu dan seterusnya sampai 6 biji. Kan? Jadi dengan cara ini kan jadi lebih gampang dibaca. Ya, lebih gampang dibaca. Ya, kamu sendiri lebih enak programnya karena sudah diwakilkan kan. Ya, kita kayak bikin satu perintah yang sudah diwakilkan. Kita ngajar ke komputer, kalau kamu ketemu dengan blok yang namanya bikin lingkaran,
bikin lingkaran ya. Bikin lingkaran itu gimana? Ya seperti ini yang di kolom kedua. Ya. Itu jauh lebih enak. Oke, coba sampai sini. Ada pertanyaan? Ngerti nggak apa yang saya ajar sekarang tentang cara bikin my blog ini atau subprogram? Bicara dong, supaya saya bisa dengar. Halo. Hai. Oke, Pak. Ngerti nggak nih? Ngerti? Bener ya? Ngerti ya? Ya. Oke ya. Nah, baik. Ini cara gini udah ya, bisa ya. Tapi sebetulnya ini masih bisa dibikin lebih pendek. Masih bisa dibikin lebih pendek ya. Kita bikin komputernya lebih pintar sedikit. Nah, jadi sorry, kita bikin satu blok lagi yang baru. Tapi caranya gini, komputer bikin lingkaran dengan rusuk. Nah, rusuknya berapa? Ya, tambah input. Rusuknya R. Bikin lingkaran dengan rusuk R. Nah, seperti ini. Ya, kamu perhatikan dulu. Ini bedanya sih gimana sih? Rumusnya mirip. Tapi kata rusuk ini kita ganti dengan R. Bandel. Kita ganti dengan R. Nah, udah ya. Nah, jangan lupa sampah-sampahnya dibuang juga ya. Wah, sampah sana. Ya, nah. Mirip ya, kayak ini ya. Satunya ada rusuk, satunya R. Nah, ini gimana cara makainya? Ya, gimana cara makainya? Nah, sekarang kamu lihat ya. Gimana cara makainya? Nah, di sini kita tidak lagi set rusuk lagi. Tapi kita langsung kasih perintah lebih pendek lagi. Komputer, bikin lingkaran 100. Lingkaran 200. Lingkaran 300. Nah, ya. Jadi nanti komputer akan lihat, oh ini angka 100. 100-nya masuk ke sini. Oh ini 100 masuk lagi 200 ya. Jadi lebih pendek lagi, komputernya dibikin lebih pintar lagi. Hasilnya sama nggak? Ini kenapa sih? Hasilnya sama nggak? Nah, kita lihat lagi aja. Kita reset. Nah, supaya lebih enak ya, saya nggak akan 100, 200, 300, tapi saya akan set langsung aja bikin. Komputer bikin 400, 500, 600. Ya. Begitu. Jadi komputernya lebih pintar lagi di sini. Ya, dirubah sedikit make my block-nya. Jadi komputer bisa menghemat satu baris tiap perintah. Ada pertanyaan? My block dengan ini dengan input variabel. Halo? Tolong jawab nih, saya nggak bisa lihat muka kamu. Pak, Ya. kalau bikin keliling yang itu yang 3,14159 itu boleh 3,14 doang nggak? Boleh. Jadi lebih gampang. Kamu cuma nambahin sedikit, sebetulnya kan bisa. Tapi gini, ya, yang namanya penelitian ya, kayak ini pi, ya, ini angka pi sebetulnya 3,14159 tuan. Sedapat mungkin, kalau kamu ketemu yang rumus-rumus yang memakai lingkaran, isilah dengan digit yang sebanyak mungkin. Jadi penelitian kamu, perhitungan kamu akan lebih akurat, ya, di sini. Ya, kamu mau isi 3,14 ya nggak masalah, paling nggak akurat, itu aja. Ya, kalau mau akurat, copy nih semua. Ya,
kalau mau akurat copy semua. Jadi seperti ini. Nah, ini lebih bagus. Pasti hasilnya. Karena benar lingkarannya. Gitu. Oke? Oke. Ya. Nah, sekarang ya. Pak, bisa nggak pakai repeat ini? Bisa. Ya, bisa pakai repeat. Nih, saya ini ya, saya pakai repeat. Ya, ini kan udah berurutan nih angkanya ya. Bisa nggak sih pakai repeat? Bisa sekali. Repeat. Ya, repeatnya 6 kali. Nah, di sini kita masukin lagi si rusuk yang tadi. Ya, kita masukin lagi. Set rusuk. Rusuk pertama misalnya 50 ya. Lalu ini cukup kasih satu perintah. Tolong bikin lingkaran dengan angkanya rusuk ya. Jadi ini kamu lihat, perhatikan, ada variabel, isi variabel yang berubah-ubah. Kita set di sini 50, di sini masuk 50 ini masuk ke sini. Nah, di sini kasih tahu ini 50 semua. Ya, ada yang loncat-loncat. Nah, kalau cuma repeat 6 kali ini kan rusuknya belum berubah, bisa nggak berubah? Bisa. Change, sesudah selesai, change rusuk by misalnya 50 lagi. Atau enggak, jangan 50, by 75. Jadi sesudah dia menjalankan perintah, dia masuk ke sini, dirubah dari 50, ditambahin 75, jadi 125. Ya, kita tes. Dulu. Oke ya. Jadi sebetulnya jawaban nomor 1 itu sangat pendek. Hanya seperti ini. Ya. Gak usah panjang-panjang. Ya, kamu lihat sendiri dengan memakai teknik. Ini teknik ya, komputer ya, di dalam teknik jurus pakai coding dengan pakai fungsi repeat, pakai fungsi my block, pakai fungsi variabel, kamu bisa bikin sesuatu yang dahsyat dengan sedikit coding. Ya. Mungkin bisa nggak Pak bikin program yang lebih cepat, jadi si robotnya nggak geser lagi ke tengah lagi, tapi dari tepi cuma geser sedikit ke atas? Bisa, bukan nggak bisa ya. Silakan dicari caranya. Ya. Jadi buat yang hobi ya, yang hobi ngoprek ya, gimana si robotnya supaya berjalan lebih cepat. Nah itu silakan silakan diulik. Ya. Dan ini saya harus kasih tahu dulu ya. Ini lingkarannya kurang tepat di tengah. Memang ada sedikit bug. Rumus ini saya kasih tahu ada sedikit bug ya. Harusnya ini ada satu perintah lagi yang bikin si robotnya lebih tengah lagi. Tapi saya nggak akan kasih tahu di sini deh, udah, karena akan memakan waktu. Kamu boleh riset sendiri gimana caranya. Sementara cara yang paling gampang yaitu ini repeatnya jangan 18 tapi diganti aja jadi 100 semua misalnya. Itu pasti lebih akurat di tengah. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Saya kasih tahu tidak menyelesaikan masalah. Ya, ada caranya sebetulnya di sini. Tapi saya nggak akan bahas karena itu akan memakan waktu lagi. Ya. Oke, nomor 1 beres. Siapa? Boleh lanjut ke nomor 2? Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Sudah? Halo? Halo? Udah nih, lanjut nih. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Baik. Soal nomor 2. Kamu lihat, soal nomor 2, kita akan membuat sate. Ya, kita akan membuat sate. Ya. Oh ya, sebelum saya lanjut nomor 2, apakah ada yang mau foto dulu? Ini hasil saya. Sebetulnya nanti ada sih rekamannya, tapi kalau kamu mau foto boleh lah, foto dulu deh. Ya, kasih tahu kalau udah selesai di foto ya.
Sudah? Halo? Sudah foto? Sudah ya? Oh, entar. Oke, entar. Baik. Kasih tahu ya kalau belum. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Baik, sekarang saya akan masuk ke sate ya. Nah, untuk membuat sate, kita akan membuat lingkaran lagi ya. Maka rumus ini masih bisa dipakai. Ya, jadi saya akan membuang rumus yang nggak dipakai. Nah, yang ini saya akan nggak pakai. Nah, ya. Terus ini berarti ini bakal dirubah, nggak pakai repeat juga kayaknya ya. Nah, repeatnya mungkin ganti. Nah ini saya akan ini yang ngebut saya ganti deh. Robot dipecut. Ya, saya kasih kata-kata lucu aja. Robot dipecut artinya berjalanlah lebih cepat ya, jangan lemot ya. Ya, taruh di pinggir. Nah, jadi kita tahu. Nah, program solusi kedua tentang sate. Sebelum mulai kita pecut robotnya supaya cepat ya. Oke. Ya, kamu tahu ya isi robot dipecut itu apa ya? Ini supaya cepat jalan. Nah. Baik. Untuk membuat sate ya, kalau kita lihat gambarnya ya, garis, lingkaran, garis, lingkaran, garis. Nah, berarti kita harus bikin garis dulu. Untuk bikin garis, berarti kita bisa bikin satu perintah. Ya, bisa robot tulis garis. Bukan tulis. Buat garis. Nah, masih bingung si komputernya. Buat garis itu kayak apa? Ya, nah kita jadi bosnya komputer, kita kasih tahu. Nah, kita kasih tahu. Kalau bikin garis ya, kamu taruh penanya ke bawah, jalan sedikit, lalu cabut lagi penanya. Ya. Nah, gampang kan? Ya. Nah, sekarang kita tes. Udah robot dipecut, kita suruh si robotnya bikin garis. Sudah bikin garis, bikin lingkaran yang misalnya rusuknya 100 saja. Nah, kita tes. Jadi nggak? Stop. Start. Bikin garis. 200. Nah, si robotnya ternyata menabrak si garis satenya. Berarti sesudah bikin garis, kita harus kasih tahu si robot supaya maju lagi sedikit. Sejauh si rusuk dari lingkaran. Nah, kita tambahkan lagi, kita ajarin lagi. Robot, sesudah kamu cabut penanya, kamu maju lagi 100. Ini, ya. Nah, kan kita ngajarin komputer ya. Nah, kita ulang lagi. Maju 200. Dikit. Oke, ya. Nah, kelihatannya kayak udah jadi ya. Oke, rusuknya coba. Saya nggak akan 500 tapi 75 aja. Ya, garisnya 75 dibikin lebih pendek. Nah, sekarang apakah udah bisa dibikin 3 kali? Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Udah bisa belum 3 kali nih? Kalau kita jalankan. Set. Nah.
Nah, si ininya malah bikin garisnya di dalam lingkaran. Berarti sesudah bikin lingkaran, si robot harus keluar dari lingkaran itu. Nah, kita kasih tahu lagi ke si komputer. Komputer, sesudah bikin lingkaran, tolong kamu maju lagi sedikit. Nah, seperti ini. Maju lagi sejauh rusuk. Ya. Oke, kita tes. Tes ya. Nah, udah ya. Nah, sekarang yang jadi meragukan apakah si robotnya akan menabrak lapangan di atas atau cukup? Oh, kelihatannya cukup ya. Nah, ketinggalan satu garis, yes. Dan ini kayaknya robotnya udah terlalu atas. Nah, sekarang kita perbaiki sedikit. Kita bikin si robotnya sebelum membuat sate, suruh mundur dulu sedikit deh. Saya mundur dulu 600. Ya. Nah, di sini tinggal bikin satu lagi garis ya. Dan kita bikin lagi garisan di luar repeat. Bikin garis sekali lagi. Sudah bikin garis, menurut si soal si robotnya harus mundur ke belakang. Ya, coba aja kita tebak-tebak ya di angka 600. Reverse 600. Oke, kita tes. Kembali kita tes. Stop. Nah. Nah, sekali lagi saya harus katakan lingkaran ini tidak akurat ya, nggak tepat di tengah. Supaya akurat gimana, repeatnya naikin aja. Bisa 36 atau 54 atau 72 atau 100 silakan. Ya, nanti si robotnya akan gambarnya lebih akurat. Ya, selesai ya. Si satenya. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan difoto dulu deh. Buat yang perlu, silakan difoto dulu. Kamu harus perhatiin ini ada beberapa perintah yang kita buat, kita ajarkan ke komputer ya, supaya si komputer tahu apa yang kita maksud ya. Robot dipecut, buat garis, bikin lingkaran dengan tusuk berapa, nah ini ya. Ya, udah difoto? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Astaga, kemana nih? Tidak ada, Pak. Tidak ada, benar. Udah, ngerti? Oke ya. Udah ngerti, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya adalah kita membuat segitiga, tapi ujungnya ke tutup, ya. Oke. Jadi foto ya. Baik.
Nah, dari sini berarti sebetulnya udah agak mirip ya. Kita kita hapus dulu. Kita hapus dulu perintah utamanya. Dan sekarang kita bikin segitiga plus lingkaran. Ya, nah. Oke. Berarti dari sini kalau lihat ini, lihat soal, si robot itu paling gampang berarti maju dulu. Udah maju bikin lingkaran. Udah bikin lingkaran baru bikin garis. Ya. Nah, berarti ada satu rumus. Berarti si robot itu maju dulu. Misalnya 200. Lalu bikin lingkaran. Nah, bikin lingkaran. Bikin lingkaran misalnya dengan tusuknya 100. Sudah bikin lingkaran tusuk 100, baru bikin garis. Nah, bikin garis. Ya. Kita tes dulu deh. Maju. Bikin lingkaran. Terus bikin garis. Nah, garisnya dia mulai dari titik tengah. Berarti kita tidak bisa mulai dari titik tengah, tapi dia harus keluar dulu dari si lingkaran, baru bikin lingkaran, baru bikin garis. Oke, bikin garisnya misalnya 300. Dan arahnya, kalau kamu lihat masih ke atas. Ya udah nggak apa-apa, biarkan dulu arahnya ke atas. Dites lagi. Nah, udah ya. Nah, sekarang dia bikin satu garis dan ini kamu perhatikan lagi. Garis dan satu lingkaran dan satu garis. Berarti dia tinggal bikin 2 kali lagi ya. Jadi segitiga. Asal jangan lupa dibelokin. Nah, berarti kita tinggal pakai repeat kelihatannya ya. Kita pakai repeat 3 kali. 3 kali. Terus kalau segitiga sama sisi itu, robot harus berputar berapa derajat? Ada yang bisa jawab? 60. Ya? 60? Salah nggak? 360 derajat dibagi 3. Jawabannya adalah 120. Tes dulu aja. Ya. Maju. Bikin lingkaran. Nah, si robotnya ternyata masih belum keluar dari si lingkaran. Ya, dan ini jadi masalah. Berarti sesudah membuat garis, si robotnya harus jalan lagi sedikit supaya dia keluar dari lingkaran. Ya, dan ini si robotnya ternyata membuat garisnya itu ke atas. Kita boleh belokkan dulu di sini. Bisa belokkan 90 derajat di sini. Oke, kita mulai ya.
Oke. Udah jadi ya kelihatannya ya. Tinggal si segitiganya diputar lagi sedikit. Ya, ini diputar 90 derajat. Berarti tinggal diputar lagi sedikit. Ya, saya langsung kasih jawabannya ya. Ini harus diputar 150 derajat sih supaya tepat. Ya. Kalau saya katakan sih ini udah solve problem ya sedikit ya. Tinggal nanti finishingnya di akhir. Ada pertanyaan? Kalau mau ini si robotnya ada di tengah, berarti ini harus ditambahkan, dibalikin lagi ini, turn left jadi turn left 150. Terus si robotnya mundur lagi, tadinya forward, sekarang reverse 200. Ya. Oke. Selesai. Soal nomor soal nomor 3. Ya. Jadi tinggal dirubah-rubah sedikit sebetulnya. Kalau kepikir, ya memang agak susah kepikir ya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Nggak ada, bener nggak ada terus deh tadi. Sok mau difoto-foto dulu deh. Mau difoto-foto dulu, silakan. Coba di full screen. Nah, seperti ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk PR pembahasannya sudah selesai di sini. Pak Ferry, silakan di stop dulu rekaman.